Betapa baiknya kita ada datang di rumah Tuhan, kita rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan dalam hadiratnya, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan, semua karena anugerah bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak, kami rindu memberi yang terbaik. Hati kami, kerinduan kami untuk menyembah, memuji di rumah Tuhan bersama-sama. Terima kasih, mari Roh Kudus pimpin ibadah ini awal pertengahan dan akhirnya. Kami mempersembahkan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara kembali bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan kami datang, kami mempersembahkan yang terbaik dari hati kami yang mengasihi Engkau. Iya, kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Yesus Tuhan
sudah mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama bantu berdiri. Kita mengangkat hati kita, mengangkat hati kita hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya, kita berdiri. Sejauh langit, kami katakan kepadamu Tuhan, itu datang alam. Oh, memuji-muji Engkau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya.
melihat wajah-wajah yang penuh sukacita dan sini. Luar biasa. Mari kita akan berkati dengan firman Tuhan. Pertanyaan pujian ini saudara ya. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ada saatnya yang ku alami seperti yang aku ingini.
pujian ini beberapa waktu yang lalu sudah saya siapkan, karena anak saya Calvin mengingatkan kepada saya bahwa seorang temannya gitu ya, perkumpulan di Calvin, badminton, itu salah satu pencipta dari pujian ini loh, memilih untuk setia. Lalu saya mulai belajar tentang lagu ini, kok tidak secara kebetulan gitu ya. Saya nggak janjian sama worship leader Ibu Linda untuk nyanyikan pujian ini. Sebenarnya kalau Bu Linda pujiannya lain, nanti saya minta lagu ini gitu ya. Saya percaya kalau Tuhan sudah gerakkan hati kami berdua, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Dikatakan lewat pujian ini, meskipun masa-masa mungkin sulit gitu ya di dalam kehidupan kita, silih berganti, begitu yang satu belum selesai, ada lagi masalah, tantangan yang harus kita alami, kita hadapi, termasuk mungkin di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan kita harus memilih untuk tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan itu memiliki satu rencana yang indah bagi kita. Mari dalam pujian ini Bapak Ibu, kita mau hayati benar-benar dengan sungguh. Kita akan memujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan bersuara Bapak Ibu, supaya telinga kita mendengar suara kita juga, supaya iman itu pada saat ini boleh bertumbuh, iman kita boleh bertambah, sehingga pulang dari tempat ini kita akan membawa sukacita daripada Tuhan. Jadi kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya benar, hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi,
buka hati kami untuk menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu nyata dirasakan. Kau hadir bersama dengan kami saat ini. Kami percaya pengurapan Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat, oh Tuhan, untuk kami. Berikan kami kemampuan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami tetap bersama-Mu seumur hidup kami. Apapun masalah tantangan yang harus kami alami, bukan berarti Engkau jauh dari kami, tapi Engkau tetap memperhatikan kami, siap untuk menopang kami, siap untuk memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Atas hamba-Mu yang terbatas, Tuhan tolong. Tuhan berikan pengurapan, Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syaratkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bersuka cita Bapak Ibu. Banyak yang menangis, termasuk saya. Tetapi tangisan kita bukan tangisan duka cita, benar ya? Tangisan kita tangisan sukacita, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menjamah hidup kita, ya, yang membuat hidup kita meskipun seringkali berjalan tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Masalah, tantangan, mungkin sakit penyakit itu silih berganti. Mungkin ketika hidup kita berjalan sesuai harapan, gitu ya, mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Tapi bagaimana Bapak Ibu kalau saya kasih pertanyaan, mungkin hidup kita ini jalannya keronjalan begitu ya. Mungkin doa-doa kita belum dijawab, mungkin sakit penyakit belum sembuh begitu. Mungkin saat ini kita kehilangan pekerjaan, atau mungkin pekerjaan ya sepi begitu. Mungkin usaha kita sudah berusaha berkali-kali tetapi seringkali gagal. Mungkin juga masalah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga yang mungkin belum selesai, belum Tuhan pulihkan begitu. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan Khotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Bapak Ibu. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia dikatakan tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi terkadang ya Tuhan izinkan sesuatu masalah tantangan di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan. Tetapi kita percaya satu hal, bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatunya itu baik untuk kita. Dia tidak punya rancangan atau rencana yang mencelakakan kita. Tapi setiap rencana dan rancangan Tuhan itu pasti yang baik. Dikatakan kita punya masa depan yang indah, yang baik, yang terindah bahkan saya katakan. Seringkali Bapak Ibu seseorang mengartikan semua yang menyakitkan, semua yang menyulitkan dalam hidupnya, semua yang menyusahkan itu sebagai satu tanda bahwa Tuhan itu melupakan mereka, mengabaikan mereka, bahkan berpikir bahwa Tuhan itu ada enggak ya? Kemungkinan Tuhan itu tidak ada. Banyak orang yang mengartikan
Hal-hal yang menyakitkan itu seperti itu. Mereka kecewa. Banyak, bahkan anak-anak Tuhan saya katakan banyak yang kecewa, banyak yang marah, bahkan meninggalkan imannya. Oleh karena apa? Bukan karena jodoh saja, tetapi karena kesulitan di dalam hidupnya. Mereka tinggalkan iman kekristenannya, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dengan jelas Alkitab mengajarkan bahwa di balik setiap proses yang menyakitkan, saya katakan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Saya katakan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan, dengan waktunya. Dan waktu Tuhan itu saya yakin dan percaya adalah waktu yang baik, waktu yang sangat baik, sangat indah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saat kita menghadapi suatu hal yang buruk, seharusnya kita sebagai anak Tuhan kita mau belajar bersama. Ada 3 poin. Yang pertama, kita tidak boleh putus asa. Jadi pada saat kita penyembahan, kita berdoa bersama, Tuhan gerakkan saya begitu ya untuk memimpin di dalam doa penyembahan ini supaya kita tidak putus asa, Bapak Ibu. Meskipun kita ada di dalam satu masalah, saat Tuhan ini menunjukkan pertolongannya yang ajaib, saya katakan seringkali kita ini harus mengalami sesuatu yang menyakitkan, mungkin begitu, supaya kita mengerti atas keterbatasan manusia kita. Kadang ini kalau manusia, kalau kita ini kan seringkali ngotot, Bapak Ibu, begitu ya, merasa kita ini punya pengalaman, kita ini pandai, kita sekolah mungkin karena mungkin pengalaman dalam hidup, umurku sudah 60, 70, 80, mungkin begitu. Jadi aku ini punya pengalaman hidup yang luar biasa. Generasi mungkin sudah lewat 3 generasi sampai generasi itu. Ya, saya tidak hafal, saya pernah belajar tentang itu, generasi-generasi. Jadi kalau sekarang usianya sudah 50-an seperti saya ini, kita sudah mengalami kalau tidak salah 3 generasi, begitu ya. Jadi mulai generasi sebelum ada handphone, terus sekarang nggak tahu apa itu, ya lupa saya. Jadi terkadang Tuhan mengizinkan masalah tantangan itu harus kita alami supaya kita tuh ngerti, supaya kita sadar, oh ternyata aku ini terbatas. Hidupku sebagai manusia ini betul-betul terbatas. Tetapi sekali lagi jangan putus asa, sebab pada saat yang tepat saya katakan Tuhan akan tolong dengan caranya yang ajaib. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita putus asa, kalau kita di tengah jalan itu putus asa, Bapak Ibu, jalan kehidupan kita, saya katakan bukan semakin baik, tetapi semakin terpuruk, semakin sulit. Tadi saya perjalanan dari rumah saya ke sini, saya lihat ada anak kecil yang belajar jalan. Saya memang sudah siapkan ini juga sih, anak kecil yang sedang belajar berjalan. Saya yakin di sini mungkin 90% lebih pernah punya anak, gitu ya, punya anak, mungkin juga punya cucu, mungkin juga punya cicit, begitu. Ya, mereka kalau sedang berjalan, kalau saya ingat begitu ya, anak saya Calvin sama Dave itu waktu sedang berjalan, awalnya kalau dia berjalan, pasti saya pegang tangannya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau Ibu yang punya anak, cucu, cicit ya, pasti kita pegang dulu. Tapi setelah itu beberapa waktu lamanya saya tidak hafal, berapa minggu atau berapa bulan gitu ya, sudah mulai saya lepas. Atau mungkin saya pegang tangan satu gitu. Setelah itu saya kalau mantau itu lebih dari jauh lagi, lebih jauh lagi. Betul, tidak saya pegangi, tidak saya deketi, tidak saya dampingi gitu. Tapi saya dampinginya dari belakang. Lama-lama saya dampinginya itu selangkah lebih mundur lagi, selangkah lebih mundur lagi, sampai akhirnya dia bisa jalan sendiri. Begitu ya. Saya tak bertanya sama Bapak Ibu, saya sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua atau oma opa, begitu ya. Kira-kira dengan cara seperti itu, apakah Bapak Ibu ini merasa Bapak Ibu ini ditinggalkan atau meninggalkan? Saya rasa enggak ya. Kita terus mengawasi kan, betul. Begitu mungkin anak kecil ini sudah mulai sempoyongan jalannya karena baru belajar.
mungkin atau kesandung sama sepatunya sendiri gitu ya, atau terhuyung, kita dengan sigap refleks pasti kita pegang. Tidak mungkin kita biarkan jatuh begitu. Kita pasti berusaha sekuat tenaga, secepat mungkin untuk menolong anak kita, cucu kita yang sedang berjalan ini. Bapak Ibu, kita dikatakan manusia yang sangat terbatas. Apalagi Tuhan yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Kita ini sebagai dikatakan anak-anaknya. Jadi tidak mungkin kita tuh tambah dijorokno gitu Bapak Ibu sampai jatuh. Tidak mungkin. Tuhan itu ternyata melihat, memantau kita. Meskipun kita ada di dalam kesulitan, kesusahan, mungkin kita harus menangis, bukan nangis bahagia, tapi nangis duka cita, nangis sedih. Tuhan tetap memantau. Ibrani 12 ayat yang ketiga itu ya, dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saat kita di dalam kesulitan, kita disuruh ingat apa yang Tuhan sudah alami, gitu ya. Tuhan ini harus menanggung bantahan. Tuhan harus menderita, menghadapi masalah, problem, dikatakan dari orang-orang berdosa. Terkadang kita ini masalah kita kan mungkin bukan kita buat sendiri, mungkin begitu. Tapi karena ada orang-orang yang tidak tahu kebenaran gitu ya, bisa saya omongkan kelompok pihak orang-orang yang berdosa itu dikatakan. Tetapi supaya dikatakan kita tidak lemah dan kita tidak putus asa, Tuhan Yesus sudah mengalami terlebih dahulu semua penderitaan yang mungkin kita rasakan saat ini. Untuk siapa? Untuk kita, demi kita, supaya kita ini pada akhirnya kita tidak putus asa. Tuhan Yesus tidak menyerah. Mengapa kita harus menyerah? Bapak Ibu, ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ya, Pak Gembala itu siapa ya? Atau saya lihat di YouTube, lupa saya. Seorang petani yang menanam benih gitu, ya. Harus sabar. Petani tidak boleh putus asa. Mungkin sehari 2 hari dia sudah tanam benih, benihnya belum tukul, belum tumbuh, belum kelihatan, belum keluar dari tanah. Tetapi ternyata yang terlihat itu yang di dalam, Bapak Ibu, yang nggak terlihat kasat mata itu. Ada akar-akar yang terus bekerja di dalam tanah itu. Kalau petani ini gampang putus asa, dikedul lagi, kok tidak tumbuh-tumbuh, tanam lagi, 1-2 hari dilihat, dicek, tidak ada pertumbuhan, digali lagi. Lama-lama benih yang ditanam oleh Pak Petani tadi tidak mungkin bisa bertumbuh, terus mati. Padahal semestinya ada akar-akar yang terus yang bekerja di bawah tanah tadi, yang bertumbuh bawah dulu, baru setelah itu dia naik. Demikian juga saat kita merasa Tuhan itu diam, Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan itu bukan diam, tetapi Tuhan itu sedang bekerja di tempat yang tidak dapat kita lihat. Amin. Ini Tuhan kita, Bapak Ibu. Jadi jangan terus doa belum dijawab putus asa gitu. Marah sama Tuhan, menganggap Tuhan itu ada mendaya. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita diharapkan tetap tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan mempunyai waktu yang sempurna, saya katakan, untuk menolong kita, karena Ia tahu yang terbaik. Jadi ini ada korelasinya, ada hubungannya Bapak Ibu dengan waktu, rencana, begitu ya. Ini ada waktu dan rencana, ini ada hubungannya, dan Tuhan tahu semua itu, karena Tuhan ini pencipta kita, Bapak Ibu, pencipta segala-galanya. Ia adalah Tuhan, begitu, Tuhan Allah, begitu. Jadi yang empunya kita. Jadi dia benar-benar 100% tahu. Mungkin Bapak Ibu saat ini kita belum menerima pertolongan Tuhan, saya katakan, karena memang belum waktunya Tuhan tolong kita. Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu. Jadi jangan semau gue.
Ingat loh, kita ini terbatas. Sepengalaman-pengalamannya kita, sepandai-pandainya kita, itu masih ada batasnya. Tetapi kalau Tuhan, Allah kita, itu tidak terbatas. Jadi kalau kita ini belum terima pertolongan Tuhan, belum terima pemulihan Tuhan, ya mungkin karena waktunya Tuhan belum tolong kita. Kita tetap disuruh beriman, kita disuruh tetap percaya, kita tetap disuruh untuk semangat di dalam mengiring Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu, tanda orang yang tekun itu salah satunya ya kita tetap berdoa. Jangan putus-putus di dalam doa-doa kita, di dalam ibadah kita. Ya kita harus tetap beribadah. Masalah tantangan tetap beribadah. Masalah tantangan ya tetap melayani Tuhan, tetap taat kita, dan juga kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu, bersyukur itu bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Bukan seperti itu. Tapi bersyukur berarti percaya bahwa Tuhan itu tetap memegang kendali atas masalah tersebut. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi bersyukur itu bukan kalau ada orang bersyukur gitu ya, pasti dia tidak punya masalah. Belum tentu, saya katakan. Tetapi orang yang bersyukur itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali atas masalah tersebut. Seperti anak kecil tadi, kesandung mau jatuh, dia percaya nanti akan ditolong, akan dilindungi dengan cepat, dengan sigap. Oleh siapa? Oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh omanya, oleh opanya. Begitu Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Begitu ya, Bapak kita akan sigap untuk menolong kita. 1 Timotius 1 ayat 12. Saya nggak cari di depan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Timotius mengatakan bahwa Tuhan Yesus menguatkan dia saat ia bersyukur. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Jadi Bapak Ibu, ini ada hubungannya lagi. Saat kita ada di dalam satu masalah tantangan, tetaplah bersyukur. Kenapa? Kita akan memperoleh yang namanya kekuatan. Kalau dibalik Bapak Ibu, kita putus asa. Tadi saya katakan di awal khotbah saya katakan orang yang berputus asa malah hidupnya itu sorok, begitu, malah terpuruk Bapak Ibu. Tapi pada saat orang itu hidupnya ada di dalam masalah, ia bersyukur sama Tuhan. Saya yakin seperti Timotius, dia mengatakan, mencatat, menulis di dalam surat Timotius tadi bahwa dia menerima kekuatan dari Tuhan. Bukankah kita semua sangat butuh yang namanya kekuatan saat di dalam kesulitan, di dalam masalah, dalam sakit penyakit? Pasti butuh kekuatan Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Begitu ya, enggak bersungut-sungut, tetap tekun berharap kepada Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-17 dikatakan orang yang tekun mencari Tuhan, dia akan mendapatkan Tuhan. Gitu. Ya, orang yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Akhirnya artinya apa? Dia akan mendapatkan pertolongan, akan dapat yang namanya kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan. Kalau orang itu bertekun. Tekun tadi apa Bapak Ibu? Nah, itu pada salah satunya tetap doa, betul ya? Tetap ibadah, tetap percaya, dan lain sebagainya. Bahwa tetap yang baik-baik, yang sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita semua. Itu kita lakukan dengan tekun. Maka kita akan terima kekuatan. Nah, garis besarnya seperti itu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Siapa ini Bapak Ibu? Saya tidak punya fotonya Bapak Ibu, karena pada saat itu belum ada foto. Ini orang menggambar. Siapa? Yang dilempar di gua singa? Daniel. Ya. Saya katakan Daniel saat dimasukkan di dalam gua singa, pada akhirnya Daniel ini dilepaskan dari masalahnya, dilepaskan dari perkaman, dari mulutnya singa tadi yang akan membunuh dia. Mengapa Bapak Ibu? Daniel pasal 6 di situ Bapak Ibu bisa baca kalau nggak salah ayat 16 kalau nggak 17 itu. Karena Daniel ini dikatakan tekun
mencari Tuhan. Dia tekun untuk menyembah Tuhan. Akhirnya Daniel itu terlepas dari masalahnya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kalau kita pelajari, kita renungkan di kitab Daniel pasal 6 ini. Daniel, kalau dapur api itu berapa ya? Keempat ya kalau nggak salah, Daniel 4 ya. Ini 6, itu 4. Ya kalau nggak salah 4, kalau nggak salah. Daniel pasal 4 lah kurang lebih. Itu yang dimasukkan di perapian pada zamannya Raja Nebukadnezar. Kalau Daniel di Gua Singa ini rajanya bukan Nebukadnezar lagi, karena Nebukadnezar sudah linglung begitu ya toh. Nah itu Raja Darius yang di Gua Singa. Nah kenapa kok Daniel itu diizinkan Tuhan begitu masuk ke dapur api yang menyala-nyala? Habis itu tidak di situ aja, akhirnya dicemplungkan di gua singa yang penuh dengan singa. Gua orang susah untuk lari. Ya, Daniel dilempar ke gua singa. Kenapa kok Tuhan tidak langsung aja toh mencegahnya untuk masuk ke dalam gua? Daniel saya yakin tekunnya bukan cuma di gua saja. Sebelumnya pasti tekun, betul ya? Daniel itu tetap tekun. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, begitu ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan begitu. Tetapi kok nggak dilepaskan saja sih dari masalah tadi, dihindarkan begitu. Tapi kok tambah diizinkan. Tetapi kalau satu hal, kalau kita lihat Tuhan itu tetap menyertai Daniel meskipun dia di dalam kesulitan, di dalam gua tadi. Daniel tetap setia berdoa dan akhirnya Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Jadi ini semua berhubungan Bapak Ibu. Kalau kita di dalam Tuhan, itu semua berhubungan. Kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, taat kebenaran firman Tuhan. Salah satunya ketekunan tadi, begitu ya. Terus ada masalah, begitu ya. Ada masalah, kuncinya kita harus tahu lagi, tetap bersyukur sama Tuhan, gitu. Tanda bahwa kita ini betul-betul percaya sama Tuhan. Ya, tetap tekun kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Akhirnya kita dapat kekuatan dan endingnya Tuhan itu menyertai kita. Tuhan akan melepaskan kita dari masalah kita. Nah, jadi terkadang Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah, saya katakan, tetapi Tuhan pasti menyertai kita melewati masalah itu. Jadi saat ini Bapak Ibu, tatkala kita ada dalam kesulitan, yuk kita tetap tekun di dalam Tuhan. Baik itu beribadah, melayani, ketaatan kita pada firman Tuhan, sehingga kita pada akhirnya kita akan mendapatkan mujizat Tuhan, kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Jadi jangan ngantuk ya Bapak Ibu, saya cepat kok. Ini 3 dari 30 Bapak Ibu, jangan senang dulu, masih ada 27. Ini yang ketiga ya, yang terakhir. Saya katakan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi. Ya. Tidak pernah saya katakan Tuhan itu tidak menepati janjinya. Tidak pernah itu Bapak Ibu. Tuhan itu pasti kalau berjanji itu ya dan amin, pasti ditepati. Dan Tuhan berjanji salah satunya akan membuat semua indah pada waktunya. Ini adalah janji Tuhan yang bisa memberikan satu penghiburan bagi setiap kita yang mungkin saat ini kita mengalami satu masalah, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit bahkan. Itu. Kita mau ingat selalu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tidak pernah ingkar janji dan Tuhan mampu untuk menepatinya. Kalau manusia seringkali mungkin ingkar, tapi ada manusia yang pegang janjinya, tapi dia tidak mampu. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu sanggup dan mampu untuk menepati janjinya, itu bedanya Bapak Ibu. Yang membedakan bahwa Tuhan dan manusia ini beda. Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Gitu ya. Nah, kita sering bertanya, mengapa kok kita harus mengalami masalah ini? Mengapa kok doaku belum dijawab sama Tuhan? Mengapa kok jalan hidupku itu berat ya? Namun Bapak Ibu, suatu hari nanti, saya katakan, saya juga mengalami gitu ya, kita akan melihat bahwa Tuhan itu
ternyata sedang menyusun setiap bagian hidup kita ini seperti sebuah puzzle. Nah itu Bapak Ibu di depan, seperti itu. Nah kita tuh sering melihatnya puzzle ini, warnanya putih, indah ya, enggak ngerti, gitu. Tetapi ternyata tuh Tuhan sedang menyusun, dan saya yakin kalau ini sudah jadi, itu merupakan satu puzzle yang indah di dalam hidup kita. Ini ingat-ingat Bapak Ibu. Jadi Tuhan ini sedang nonton hidup kita. Jadi jangan putus asa, menarik diri, begitu. Tetap percaya saja sama Tuhan. Kita belum tahu gambaran kehidupan kita kayak apa, masih seperti putih begitu, seperti puzzle kalau ditonton kalau selesai nanti kok putih tok ya, begitu. Tapi nanti ada sesuatu yang berwarna, ada sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan, sedang Tuhan kerjakan, maksud saya di dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya program, punya rencana yang terbaik bagi kita. Dan rancangan Tuhan, program Tuhan di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, itu bukan program yang maut, bukan program kecelakaan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rencananya itu indah, damai sejahtera, masa depan yang baik, masa depan yang indah. Jadi masa depan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini adalah masa depan yang baik. Tidak perlu kita pertanyakan lagi, tidak perlu kita bertanya-tanya sama orang pinter gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bisa meramal gitu ya, saya jumpa itu banyak anak-anak Tuhan begitu. Itu pun kepengen diramal gitu. Masa depanku gimana ya dan lain sebagainya. Saya pastikan itu hal yang keliru. Karena tidak sesuai firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan kita indah, titik, sudah. Jalannya gimana? Tidak tahu. Seperti puzzle ini. Pokok nanti aku percaya puzzle yang putih ini nanti jadi berwarna, jadi indah. Kalau sudah selesai, begitu aja sudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada seorang nelayan yang satu ketika dia berlayar, lalu dia kena angin ribut badai gitu ya. Akhirnya dia kapalnya pecah, kapalnya karam, dan dia harus berenang begitu. Tapi puji Tuhan, dia seorang anak Tuhan, begitu ya. Tuhan temukan ternyata di sekitar situ ada sebuah pulau. Nah, dia mulai berdoa sama Tuhan karena dia orang percaya, dia tahu Tuhan itu ada, begitu ya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doanya, sanggup untuk menolong dia. Dia sendirian Bapak Ibu. Dia berdoa, bergumul dia berdoa berhari-hari. Akhirnya setelah itu dia kepanasan, kehujanan, mungkin dehidrasi dan lain sebagainya, kelaparan. Dengan sisa-sisa tenaganya dia buat sebuah pondok kecil supaya dia tidak kepanasan, tidak kehujanan, begitu ya. Jadi dia buat kayak rumah itulah pondok kecil, begitu. Lalu dia tetap berdoa, dia tidak putus-putus dia berdoa, terus dia berdoa, memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, tapi kok belum ada pertolongan. Sampai pada satu malam Bapak Ibu, ternyata nggak tahu salah apanya, karena dia juga punya perapian gitu ya, dia buat api. Akhirnya pondok yang dia buat dengan susah payah itu akhirnya terbakar habis. Apakah dia tetap berdoa, Bapak Ibu? Dia berdoa, dia tetap berdoa, tapi berdoanya beda lagi. Berdoanya komplain sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, dia mulai kecewa, dia mempertanyakan, engkau ini ada apa enggak Tuhan? Kau membiarkan semua ini terjadi. Aku sudah terdampar, mau izinkan kapalku pecah, karam, aku harus berenang sekian jaraknya, terdampar di satu pulau yang tidak ada penghuninya, gitu. Sampai aku kepanasan, kehujanan. Aku bikin dengan susah payah pondok yang kecil ini supaya aku tidak kepanasan, tidak dehidrasi, kulitku tidak terbakar. Kok Tuhan izinkan sekali lagi masalah itu datang menghampiri hidupku? Kok izinkan terbakar? Dia kecewa, dia mulai marah sama Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ternyata keesokan harinya ada sebuah kapal yang datang untuk menyelamatkan dia. Wah, dia baru bersyukur, dia baru bersorak-sorai. Lalu dia tanya sama nakodanya,
setelah dia ditolong. Loh, kalian kok bisa menemukan aku tuh gimana? Aneh kan, ini kok di tengah-tengah laut begitu ya, cuma ada pulau kecil. Kok kamu kok tahu gitu kalau aku ada di sini? Atau kamu jangan-jangan cuman ya random saja begitu, kira-kira ngacak begitu untuk mampir di pulau itu terus ketemu aku? Oh enggak, dia kata, karena aku tadi malam melihat dari jauh itu ada asap, ada kepulan api kecil gitu dari jauh, ada asap dari kejauhan, sehingga akhirnya aku tahu kalau di situ pasti ada orang yang terdampar, yang mengatakan begitu, sehingga aku bisa akhirnya menolong kamu, yang mengatakan. Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang kita anggap kehilangan di dalam hidup ini, apa itu kehilangan? Mungkin kesehatan kita, kekuatan kita, kemampuan berpikir kita, gitu. Saya sama istri saya ini kalau ngomong sesuatu gitu ya ingat-ingat gitu kan lupa Bapak Ibu sudah. Ya mulai 50 ke atas ini. Ya, ini yang hilang di dalam hidup saya, kekuatan saya, begitu. Ini mulai hilang, begitu ya. Apalah Bapak Ibu bisa isi. Nah, ini mungkin adalah cara Tuhan untuk membuka jalan bagi pertolongannya di dalam hidup kita. Mungkin Tuhan izinkan usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, mungkin orang tua kita dan lain sebagainya. Ini sedikit ada goncangan, sedikit ada masalah. Ya, tapi tetap percaya kita bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Ya, mungkin saat ini pondok kita ini terbakar, gitu ya. Tapi ini suatu sinyal asap begitu. Kalau saya perumpamakan, sinyal asap bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa. Tetap tekun menantikan pertolongan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah di dalam kehidupan kita. Maka saya pastikan bahwa Tuhan itu saat ini sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur ibadah pada saat ini adalah ibadah yang Tuhan berkati. Kami percaya kedatangan kami di dalam ruangan ini tidak pernah sia-sia. Kami percaya lewat pujian, penyembahan, pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami tangkap, sudah kami terima, itu akan membawa suatu hal yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidup setiap kami. Kami mohon Tuhan tolong, biarlah kuasa Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, menguatkan iman kami, menerima setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, sehingga kami Tuhan mampukan melalui kuasa-Mu untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang kekurangan iman, biarlah Tuhan tambah. Mungkin ada iman-iman yang lemah saat ini, Tuhan kuatkan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan Engkau di dalam hidup kami, bukan kami secara pribadi, bahkan keluarga, bahkan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan Tuhan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga, anak cucu, semuanya Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan hikmat, kekuatan yang baru, sehingga mereka semua bergandeng tangan, memimpin setiap kami untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan, menjadi contoh dan teladan di dalam dunia ini bagi setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Nyonya Pak Dirjen yang sudah menyampaikan kebenaran. Tuhan ingatkan kita sekalian supaya kita tetap percaya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap kita percaya. Jangan putus asa, nantikan bahwa Tuhan buat segala sesuatu menjadi indah pada waktu. Sama-sama kita akan pakai diri.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti bersama kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti yang tujuh bersama kita berkata, amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, Allah yang besar, ajaib, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan selalu merencanakan perkara-perkara yang terbaik buat setiap kami umat-umat-Mu. Karena itu kami mau tetap lakukan bagian kami. Kami tidak putus asa, kami tetap menanti, kami tetap percaya, karena kami yakin Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Engkau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami lakukan bagian kami, maka kami percaya Tuhan juga pasti akan lakukan bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Giri yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman pada pagi siang hari ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Semua rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani, Tuhan juga berkati. Tuhan pakai setiap kami untuk boleh tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Hamba berdoa, Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bila dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin dekat Tuhan, semakin sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan semimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita, silakan saya berjumpa.